Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurella dan di sini saya akan membacakan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda, di antaranya Jong Japa, Jong Sumatranen Bon, Jong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamiten Bon, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang ke-1, rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di gedung Katolik Jongelingen, Bonn. Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Soegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang ada memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Poenowowelan dan Sarmedi Manggoesarkono yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, tiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada bimbingan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di gedung Indonesia Kabinet Keramat yang kini diabadikan sebagai gedung Sumpah Pemuda. Sesi ini Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mendidik. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia sebelum kongres ditutup. W.R. Supratman menampilkan lagu ciptanya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia Raya. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928
di Weltevreden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Berikut ini adalah isi dari Kongres Sumpah Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut makna Sumpah Pemuda. 1. Menyatakan perjuangan bangsa Indonesia. 2. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. 3. Menjaga keutuhan bangsa. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda II yaitu Hai fucking with these hoes, I